semua di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Selalu sehat dan semangat ya? Pastinya dong, karena generasi Indonesia tuh generasi hebat. Jadi kayak kamu nih, yaitu generasi hebat yang harus selalu semangat. Kenapa sih harus semangat pada hari ini? Karena hari ini kita mau seru-seruan lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang ini dia, Meandering River. Nah, ada yang tahu nggak sih tentang si Meandering River ini? Sebelumnya kamu pernah dengar nggak? Nah, bener banget ya. Kalau river kan artinya sungai. Tapi kalau meander kira-kira apa ya? Ada yang tahu kah? Kalau udah tahu atau belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng. Ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, coba deh lihat di gambar ini. Nah, kalau kamu lihat, gambar ini ada yang kayak ular ya. Kira-kira ini apakah? Apakah ini ular? Nah, salah sobat belajar. Ini adalah gambaran salah satu sungai yang ada di Indonesia, tepatnya ada di wilayah Kalimantan. Nah, inilah yang disebut dengan Sungai Meander atau Meander River atau Meandering River. Nah, di sini sahabat belajar semua yang ada di rumah, ini merupakan salah satu contoh nih adanya fenomena di bumi kita. Tentunya ini atas bantuan dari tenaga eksogen. Masih ingat tenaga eksogen itu apa? Yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi yang membuat sungai ini ternyata berkelok-kelok. Jadi sebenarnya si sungai itu aslinya nggak berkelok-kelok sobat belajar. Tapi sebenarnya sungai ini awalnya adalah merupakan sungai yang lurus. Namun karena adanya proses pengendapan, pengikisan, dan lain-lain, sehingga sungai ini menjadi berbelok-belok. Masih nggak percaya? Nih aku tunjukin prosesnya di sini. Nah di sini sahabat belajar semua yang ada di rumah, jadi awalnya tuh sungainya bentuknya kayak gini nih. Namun karena ada arus yang kuat, ada berbagai material endapan yang kemudian juga akan diendapkan di tepi-tepi dari sungai tersebut dan juga dikikis. Jadi terbentuklah sungai menjadi berkelok-kelok. Nah di sini sungai yang berkelok-kelok ini bisa juga lama-lama terputus loh. Kok bisa terputus ya? Tentu saja bisa, yang awalnya menjadi lurus, kemudian dia berkelok, semakin berkelok, dan dia apabila terdapat material endapan secara terus-menerus di sini, bahkan ini akan menutup jalan antara yang berkelok ini, sehingga inilah yang tercipta yang namanya Oxbow Lake. Nah, apalagi ya tentang ini? Nah, udah penasaran belum tentang si sungai yang berkelok-kelok yang ternyata kalau di Pulau Jawa ini juga ada. Salah satunya yaitu di Bengawan Solo. Jadi di Indonesia tuh banyak banget sungai yang berkelok-kelok. Walaupun kalau kita datang langsung ke sungainya, ini kelihatannya sungainya lurus-lurus aja tuh. Padahal nggak semua sungai kayak gitu. Nah, sobat belajar, ada apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Udah nggak sabar kan kamu? Kalau udah nggak sabar, terus nantikan karena di sini kita akan seru-seruan bareng bahas tentang pengikisan dan juga pengendapan. So stay tune ya, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah tadi kita udah membahas tentang si sungai meander itu atau sungai yang berkelok-kelok. Nah ternyata ini ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang tenaga eksogen atau pengendapan yang merupakan bagian dari sedimentasi. Nah sobat belajar semua yang ada di rumah, ini merupakan mata pelajaran geografi kelas 10. Dan ternyata sobat belajar, kalian udah tahu nggak sih tentang si yang namanya sedimentasi itu? Kalau belum, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai si sedimentasi. Sedimentasi ini merupakan sebuah proses pengendapan material partikel batuan atau tanah yang setelah dipindahkan oleh berbagai media. Medianya ada apa aja sih? Ada air, ada angin, ada es, yang berasal dari suatu cekungan. Nah, kalau di sini aku gambarkan, ini merupakan sebuah proses yang mana kalau di sedimentasi itu meliputi 3 proses, yaitu ada pengikisan di bagian hulu, kemudian dia akan tertransportasi, terangkut ke wilayah
di zona pengangkutan ini kemudian terbawa dan mengendap di wilayah zona pengendapan atau yang kita sebut dengan istilah sedimentasi. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, dari hulu hingga ke tengah ini sebagai zona pengangkutan atau transportasi, dia ke hilir dan menumpuk sehingga dia akan membentuk berbagai macam bentukan baru. Dan tentunya ini akan berpengaruh juga nih ke kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti apa? Seperti ini dia. Dan apa sih yang menyebabkan kenapa sedimentasi bisa terjadi di bumi ini? Ternyata ada beberapa faktornya yang menyebabkan sedimentasi bisa terjadi di dunia ini. Yang pertama tentunya karena ada berbagai macam dari material batuan. Gak cuma batuan ya, tapi bisa tanah, pasir, dan sebagainya. Yang mana ini merupakan salah satu bahan material yang akan tersedimentasi dan terkikis. Nah, kemudian yang kedua, terdapat lingkungan pengendapan. Nah, inti dari sebuah sedimentasi itu kan terendapkan kan. Jadi ketika ada sebuah lingkungan yang dapat dia jadikan sebagai wilayah endapan, maka itu akan menjadi wilayah yang tersedimentasi. Kemudian terjadinya pengangkutan sumber material atau yang kita kenal dengan istilah transportasi yang tadi ada di tengah tuh di zona pengangkutan. Kemudian yang kedua, maksud saya di sini yang keempat, yaitu adanya perbedaan arus dan juga gaya sehingga pengendapan pun terjadi. Jadi, sobat belajar semua yang ada di rumah, adanya sedimentasi ini dipengaruhi karena adanya perbedaan arus dan juga gayanya, sehingga ini dapat mempengaruhi kenapa sih bisa terkikis dan kenapa bisa terendapkan. Kemudian yang kelima, terjadinya replacement atau penggantian sebuah perubahan material. Jadi misalkan di atas atau di hilir ada batu, ada tanah dan lain sebagainya, ketika dia akan terbawa arus, dia semakin lama bentuknya akan berubah. Dan begitu juga di wilayah yang terendapkan. Wilayah yang terendapkan tentunya bentuknya juga akan berubah. Oleh karena itu terjadinya disebut dengan proses replacement. Kemudian yang keenam, ada yang kita sebut dengan istilah diagnesis. Nah, diagnesis ini adalah perubahan yang terjadi saat proses pengendapan itu sendiri berlangsung yang diiringi dengan proses kompaksi atau pemadatan. Nah, kemudian yang kedelapan dilanjutkan dengan proses yang namanya litifikasi, yaitu adalah sebuah akibat dari pengendapan dan penumpukan tadi. Jadi setelah didiagnosis, kemudian terkompaksi menjadi satu dan dilitifikasi, sehingga lama-lama sedimen tersebut akan mengeras. Inilah yang disebut dan mengapa bisa terjadi yang namanya proses sedimentasi di bumi kita ini. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai klasifikasi. Jadi, sobat belajar semua yang ada di rumah, berdasarkan pada tenaga yang diangkut, ini yang namanya sedimentasi itu dibagi menjadi beberapa atau dikelas-kelaskan. Yang pertama ada kelas sedimen akuatis atau yang karena air. Ini ada sedimen fluvial dan juga marin. Nah, kalau si fluvial ini dia terjadi di sungai, betul sekali. Tapi kalau si sedimentasi marine ini, dia terjadi di laut. Kemudian yang kedua, ini ada sedimentasi airis atau yang dibantu oleh tenaga angin. Dan yang ketiga, ini yang keren banget nih, yaitu sedimentasi glasial, yaitu atas bantuan es atau gletser. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, selanjutnya kita akan belajar yang pertama, ialah mengenai sedimentasi akuatis. Nah, sedimentasi akuatis kan tadi dibagi menjadi dua ya. Masih ingatkah? Yaitu yang pertama adalah sedimentasi fluvial. Nah, yang mana ini terjadi di sebuah sungai. Yang mana bentukannya ini menyebabkan berbagai macam bentukan yang ada di sungai itu sendiri yang tercipta akibat proses sedimentasi. Ada apa aja sih? Ada meander, ada oxbow left, ada juga point bars, ada juga backswam, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan pelajari dan bahas satu persatu. Kemudian juga ada sedimentasi marine, yang mana sedimentasi marine ini juga membentuk berbagai macam. Ada laguna, ada sandspit, ada tombolo, ada offshore sandbar, ada sand dune, dan lain sebagainya. Pastinya banyak banget juga bentukan dari sedimentasi marine. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah yang pertama mengenai sedimentasi fluvial. Nah, ternyata seperti yang dikatakan tadi, akibat adanya proses litifikasi tadi, sedimentasi ini membentuk beberapa bentukan baru.
Nah, bentukan barunya yang pertama ini ada kipas aluvial. Kenapa sih disebut dengan kipas aluvial? Karena saat kita lihat, coba deh kita lihat ke sini. Nih, bentuknya mirip ya sama kipas. Nah, jadi saat material tersebut menumpuk, lama-lama dia akan menyebar hingga membentuk seperti sebuah kipas. Oleh karena itu disebutlah dengan istilah kipas aluvial. Nah, kemudian yang kedua ada flood plain. Nah, si flood plain ini merupakan sebuah daratan di sekitar sungai nih. Jadi, daratan ini tuh tergantung banget sama si sungai ini. Dan ketika terjadi hujan yang terus-menerus, daratan flood plain ini juga bisa lama-lama terendam yang namanya banjir hingga seperti sungainya menjadi sangat lebar. Tapi ketika musim kemarau, si flood plain ini akan menjadi daratan kembali gitu sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah delta. Nah, kalau delta udah tahu dong ya pastinya. Jadi ketika sungai ini, sungai kan lama-lama bermuaranya kemana? Ke laut, yaitu di sekitar wilayah estuari ya. Dia akan membentuk daratan baru. Nah, disinilah yang disebut dengan delta. Ini dia, di sini bagian dari delta itu sendiri. Nah, si delta ini merupakan terusan dari biasanya adalah meander. Jadi ketika sudah terbentuk meander, kemudian di atasnya ada oxbow lake dan lain-lain, di ujungnya ini di dekat banget nih di sekitar pantai tempat bertemunya air laut dan juga air sungai, di sini terbentuklah yang namanya si delta ini gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada yang disebut dengan meander. Nah, ini yang dari tadi kita sebut-sebut ya, yang bentuknya seperti ular yang berkelok-kelok. Nah, si meander ini juga artinya adalah sungai yang berkelok-kelok. Kalau kita lihat di sini seperti ular ya. Dia juga terjadi akibat proses sedimentasi yang berupa pengikisan dan juga pengendapan. Kemudian yang selanjutnya adalah danau tapal kuda. Yang mana danau tapal kuda ini juga terjadi akibat yang adanya si meander ini. Jadi ketika si meander ini, sahabat belajar semua yang ada di rumah, dia berkelok, otomatis yang di sini akan terus-menerus terdorong oleh arus dan di sini akan terus-menerus terendapkan. Oleh karena itu, karena yang di sebelah sini selalu terdorong oleh arus, ini akan lama-lama tertutup dan di sini terbuka maksud saya. Dan di sini akan tertutup oleh material sehingga ini akan terbentuk daratan baru di tengah sungai dan ini akan menjadi aliran baru seperti yang ada di sini. Kenapa disebut sebagai tapal kuda atau dalam istilah bahasa Inggrisnya dan geografinya kita kenal dengan istilah oxbow lake? Karena bentuknya ini seperti tapal kuda. Ya nggak sih, kayak jejak kaki kuda kalau kita lihat. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai danau tapal kuda. Nah, selanjutnya sobat belajar semua yang ada di rumah, kita akan membahas mengenai si sedimentasi marine ini. Nah, si sedimentasi marine ini merupakan sebuah bentukan yang terjadi akibat proses pengendapan di sekitar laut, yaitu salah satunya adalah spit. Apa sih spit ini? Spit merupakan sebuah daratan yang panjang di sini. Oke. Yang panjang ini dia yang membentuk sebuah daratan baru yang memanjang di ujung pantai. Nah, ini dia yang disebut dengan istilah spit. Kemudian yang kedua adalah tombolo. Nah, ada tuh istilah tombolo. Kalau kalian sering jalan-jalan ke pantai, pasti sekalian sering banget melihat apa sih itu tombolo, bahwa tombolo ini merupakan sebuah daratan yang menghubungkan antara di pantai dan juga pulau baru di sekitarnya. Jadi daratan yang tercipta di sini ini merupakan yang disebut dengan istilah tombolo. Seperti itu ya sobat belajar. Dan selanjutnya di sini kita lihat bentukan baru lagi yang ada di marine atau di akibat proses yang ada di laut. Yaitu yang pertama adalah penghalang pantai atau yang biasa kita dengar dengan istilah tanggul alami. Penghalang pantai atau si tanggul alami ini tercipta karena adanya berbagai material pasir yang terbawa oleh arus dan terendapkan di sini. Dan di sini akibatnya terbentuklah daratan baru yang juga digunakan biasanya sebagai tanggul alami. Dan apabila terjadi seperti proses pasang naik, pasang surut, ini akan menjadi daratan yang menyatu dengan wilayah pantai di sekitarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah gosong atau kita kenal dengan istilah gosong pantai.
Ini juga banyak sekali ada di Indonesia, bahkan yang terkenal ini adalah Pulau Gosong. Pulau Gosong ini apa sih? Pulau Gosong ini merupakan sebuah pulau atau merupakan pasir-pasir nih yang tercipta di tengah laut dan cuman ada dia aja nih. Dia tercipta karena apa? Karena arus-arus yang ada di laut tuh membawa material berupa pasir dan akibatnya terkumpul, terkompaksi, kemudian terlitifikasi membentuk daratan baru yang merupakan pulau kecil ini sehingga disebut dengan istilah gosong pantai. Kemudian yang selanjutnya adalah Nehru. Nah, kalau Nehru ini merupakan sebuah daratan yang tercipta di belakang nih dari pantainya. Dia merupakan sebuah pasir yang terakumulasi dan terkumpul karena terbawa oleh material-material bawaan dari laut yang ada di sini. Nah, akibatnya ini akan terkumpul menjadi daratan baru yang disebut dengan istilah Nehru. Nah, ini juga biasanya akan menjadi sebuah pembatas angin-angin pantai yang sehingga dia tidak langsung masuk ke wilayah untuk masyarakat tinggal atau wilayah pemukiman, sehingga angin pantai yang biasanya sangat kencang ini akan terhalang oleh Nehru ini sebelum masuk ke wilayah pemukiman masyarakat. Oke, selanjutnya kalau kita tadi udah bahas tentang si marine dan juga fluvial, sekarang kita akan bahas mengenai sedimentasi airis. Nah, sedimentasi airis ini, sobat belajar, dia merupakan sebuah proses sedimentasi yang dibantu sama angin. Nah, yang dibantu sama angin ya, ingat-ingat dia dibantu oleh angin. Nah, salah satu proses yang ada yaitu atau akibat proses sedimentasi airis ini dikenal dengan istilah senjun atau gumuk pasir. Kita kenal di sini. Senjun atau gumuk pasir. Nah, si gumuk pasir ini dia juga memiliki beberapa bentukan. Seperti ada yang pertama ini adalah bentukan barchan. Kemudian yang kedua ini adalah transfer dune atau gumuk transfer. Dan yang ketiga ini ada parabolic dune. Dan yang keempat ini ada longitudinal dune atau shape dalam istilah geografinya. Yang pertama kita akan bahas tentang si barchan ini. Kita kenalan dulu ya sama si barchan. Nah, kalau kalian pernah lihat bulan sabit, pernah ya pastinya. Nah, si barchan ini juga memiliki bentuk yang hampir sama nih kayak bulan sabit. Jadi dia bentuknya melengkung seperti ini. Kenapa dia bisa terbentuk melengkung? Karena angin yang datang dari sebelah sini, dia akan terus menumpuk di sini, sekitar sini. Nah, dia anginnya hanya ada dari satu arah saja, kemudian terkumpul dan terakumulasi di sini sehingga terbentuklah daratan seperti bulan yang baru, dan ini tentunya terbentuk dari pasir karena namanya juga senjun atau gumuk pasir. Nah, si dari barchan ini dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian slip face, ini adalah bagian ini yang mengaling, dan juga yang kedua ada bagian horn, yaitu tanduknya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai transfer dune, yaitu merupakan salah satu juga bentukan dari akibat adanya sedimentasi airis ini, akibat adanya sebuah endapan. Nah, tapi di sini bedanya sama si barchan apa sih? Kalau si barchan bentuknya sabit, dia tuh bentuknya panjang nih. Makanya disebut dengan istilah transfer dunes, atau juga dia merupakan akibat bentukan baru dari si barchan ini. Jadi ketika barchan kemudian akan bertambah lagi nih anginnya, materialnya di sini, lama-lama dia akan membentuk yang namanya si transfer dunes ini. Nah, kemudian dia juga ada bagian dari slip face-nya ini yang merupakan wajah yang tertutupnya, yaitu wajah yang nggak kena anginnya sehingga dia tertutupi. Kemudian yang ketiga ada parabolic dunes. Ini kebalikannya ya dari bentuk si horn ini, maksud saya bentuk dari barchan ini, bahwa parabolik, namanya juga parabola. Jadi bentuknya seperti parabola, ini dia. Nah, jadi dia bentuknya mencekung nih ke bawah, sehingga terbentuklah daratan-daratan baru di sekitarnya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah longitudinal dune. Nah, si longitudinal dune ini merupakan sebuah bentukan yang mana nih bentuknya panjang, lebih panjang daripada si transfer dune ini. Kalau kita lihat di sini dia memanjang menjadi satu bagian di sini yang dia akan berbaris sendiri.
Seperti itu sobat belajar. Dan anginnya ini, kalau yang lain anginnya dari satu arah ya, khusus untuk si longitudinal June ini anginnya dari 3 arah. Jadi kanan, kiri, dan belakang itu menyokong menjadi satu, sehingga dia akan terbentuk daratan baru. Kalau kita lihat seperti pegunungan yang memanjang, seperti itu sobat belajar. Nah, kalau ini kita udah bahas sedimentasi iris, selanjutnya yang kita bahas adalah sedimentasi glasial, yaitu oleh bantuan dari es ataupun gletser. Nah, tentunya di sini juga banyak banget nih beberapa yang disebut bantuan atau akibat yang terjadi. Bagaimana sih prosesnya? Nah, kalau di sini kita lihat ada basin atau cekungan. Ini adalah zona-zona akumulasi atau terkumpulnya dari si es atau glasial ini di pegunungan. Nah, kemudian ini adalah air yang akan mengalir, yang mana ini dibantu oleh berbagai material yang kita sebut dengan medial moraine, atau dengan istilahnya ini adalah sebuah moraine. Moraine ini merupakan sebuah partikel yang ada di dalam es, yang merupakan, pastikan es itu nggak selamanya murni adalah air ya, di dalamnya ada campuran tanahnya, mungkin debunya, pasirnya, dan lain-lain. Yang ketika es ini mencair, kemudian dia akan terbawa oleh arusnya dan terkumpul di sebuah tempat, sehingga terbentuklah berbagai macam bentukan baru. Kalau di sini ada terminal moraine, kemudian ada melting and evaporation, ini berarti artinya es yang ada di atasnya ini sedang mencair dan mengalami pengendapan lagi ke udara sehingga dia menjadi awan kembali dan lain-lain, sehingga terbentuklah sedimentasi karena bantuan dari es ataupun gletser, yang pastinya bahan-bahan material tersebut kita kenal dengan istilah moraine. Ini dia. Nah, gitu ya sobat belajar, itu dia beberapa yang akan kita bahas, yang telah kita bahas mengenai si sedimentasi itu. Tadi ada sedimentasi karena air, ada karena angin, dan juga ada karena es atau gletser. Kenapa sih? Apa sih pengaruhnya bagi kehidupan kita? Yang pertama ada keuntungannya. Keuntungan dari sedimentasi ini adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah di tanah endapan yang baru. Karena apa? Karena materialnya bertambah, otomatis vitamin-vitamin tanahnya juga bertambah. Dan juga yang kedua ada juga kerugiannya. Kerugiannya karena dapat menurunkan kualitas perairan dan juga pendangkalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah beberapa faktor yang berpengaruh kenapa sih adanya perbedaan dari kecepatan sedimentasi. Yang pertama karena adanya perbedaan ukuran partikel. Partikel-partikel pasti memiliki ukuran yang berbeda ya. Kayak misalkan kamu nih, kamu bawa gelas 1 liter dan juga 1 galon, itu pasti berbeda ya. Kamu akan lebih mudah membawa gelas yang 1 liter daripada yang 1 galon. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Begitu juga dengan bahan-bahan partikel. Partikel yang berat pasti akan semakin lama terbawa daripada partikel-partikel yang kecil dan mudah terbawa. Kemudian ada yang disebut dengan viskositas atau cairan yang mempengaruhi dari kecepatan sedimentasi, yang mana dia bisa mempercepat maupun memperlambat. Nah, kemudian yang ketiga ini ada temperatur. Nah, biasanya kalau temperaturnya berkurang atau semakin dingin, ini pengendapannya juga akan semakin lambat. Nah, tapi kalau semakin panas, contohnya itu ada di es, seperti itu ya, ketika suhunya semakin panas, esnya akan semakin mencair sehingga proses sedimentasi ini akan semakin lebih cepat. Kemudian adalah berat jenis dari partikel itu sendiri. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia pembahasan kita mengenai sedimentasi. Nah, sekarang kita belajar yuk. Kita akan masuk ke sesi Ayo Quiz. Nah, di sini kita akan bahas beberapa soal nih sobat belajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah di sini. Ini baru banget kita bahas nih. Jangan sampai salah ya. Oke, hasil endapan gletser kira-kira disebut dengan nama apa ya? June, food plain, delta, dataran banjir, atau si moraina. Nah, kira-kira jawabannya apa sobat belajar? Kalau udah tahu silahkan dijawab dan di-keep. Aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Kalau sudah siap, akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya dengan jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah ini dia. Moraine, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah moraina. Si moraina ini merupakan sebuah hasil maupun
proses partikel yang terbawa akibat proses sedimentasi dari gletser itu sendiri. Ya seperti yang tadi aku katakan bahwa es itu nggak selamanya isinya itu pure air aja yang membeku, tapi isinya bisa ada pasirnya, debunya, dan lain-lain yang kemudian dia terbawa, akibatnya dia akan mencair dan juga terevaporasi sehingga terbentuklah sebuah endapan baru di wilayah setelah adanya kejadian sedimentasi tadi yang disebut dengan istilah moraina. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini dia soal yang kedua. Bentuk kelokan aliran sungai ini dinamakan dengan apa kira-kira? Nah, kelokan sungai itu disebut dengan apa ya? Kalau tadi kita belajar mengenai sungai yang berkelok-kelok, sekarang aku nanyain tentang kelokannya. Ini disebut dengan istilah apa? Apakah A, danau? Apa B, dolina? Atau C, delta? Atau D, sungai mati? Atau yang E nih, meander? Jangan sampai salah nih, udah kita bahas berkali-kali. Nah, kalau udah, silahkan dijawab. Kembali akan aku hitung dari 5 sampai 1. Sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau sudah siap, jawaban yang tepat adalah meander. Jadi masih ingat ya, sungai yang berkelok-kelok yang tadi gambarnya seperti ular tadi, ini adalah si meander. Nah, kemudian kalau meander ini lama-lama bisa terbentuk yang namanya oxbow lake. Dan puncaknya dari sungai yang berkelok-kelok, ada oxbow lake, atau sungai ujungnya yang kemudian bermuara ke laut, ini akan membentuk beberapa bentukan baru. Seperti delta, ataupun tadi ada kipas aluvial, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih, soal yang terakhir. Bagian lengkung meander yang selalu mendapat sedimentasi sehingga menyebabkan aliran tersebut berpindah. Ini disebut dengan istilah apa ya? Apakah A, oxbow lake, atau B, river cut, atau C, undercut, atau D, sedimentasi, atau yang E nih, yaitu erosi. Silahkan dijawab oleh kalian semua. Kembali akan aku hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya? Dan jawabannya yang betul adalah undercut. Undercut ini merupakan sebuah bagian dari meander yang mana dia merupakan tempat terendapkannya sehingga dia akan membentuk sebuah daratan baru. Baiklah, sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai sedimentasi. Tetap semangat ya untuk belajar karena belajar itu bisa bikin kalian hebat. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!